Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam ini, bahwasannya tiada Tuhan yang berhak untuk disembah, tiada Tuhan yang berhak untuk dimintai pertolongan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita meminta, kepada Allah lah kita menyembah. Maka apabila ada seseorang atau ada sesuatu yang diakui sebagai Tuhan, yang diakui setara dengan Tuhan, maka itu adalah termasuk kedustaan. Ya. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah ala kulli syai'in qadir, mampu atas segala sesuatu. Maka yang berhak untuk disembah dialah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita adalah termasuk orang yang digolongkan ke dalam muslim. Ya, keyakinan kita adalah Islam. Kita bersyukur. Dengan kita dimasukkan ke dalam golongan ini, golongan agama yang diridhoi ini, maka berusahalah untuk menjaganya. Berusaha untuk istiqomah menjalankan agama ini. Yang kelak mudah-mudahan ketika kita istiqomah menjalankan agama ini secara baik, kelak mudah-mudahan Allah mencabut nyawa kita, Allah mengambil atau mencabut roh ini dari tubuh kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat ma'assalam, semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semuanya, suri tauladan kita dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada seluruh para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, kita sudah membahas kemarin muqaddimah tentang bab tawakkal. Tawakal yaitu hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sesuatu atau menolak sesuatu yang dibenci. Yaitu dengan percaya penuh kepadanya dan juga melakukan sebab-sebab untuk meraih apa yang kita inginkan atau menolak apa yang kita tidak sukai. Inilah yang dinamakan dengan istilah tawakal. Yang kemarin sudah kita catatkan bahwasannya tawakal itu terdiri dari dua faktor. Dinamakan tawakal kalau dia memenuhi dua faktor. Yang pertama adalah yaitu hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepadanya. Pasrah kepadanya. Yang kedua ada usaha.
Usaha, ya, tentu usaha di sini adalah usaha yang memang sesuai atau yang diperbolehkan di syariat. Ya. Itu baru namanya tawakal. Ada orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia melakukan asbab atau melakukan, ya, perbuatan yang haram. Saya mencuri, saya pasrah kepada Allah. Apakah ini termasuk tawakal? Tidak. Tawakal itu berusaha melakukan pekerjaan yang halal, sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat, baru, ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau bersandar kepada Allah. Inilah yang dinamakan dengan istilah tawakal. Jadi usaha dan doa. Usaha tanpa doa ini namanya sombong. Doa tanpa usaha namanya omong kosong. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tawakkul atau tawakal yanqasimu ila salasati aqsam. Terbagi menjadi 3. Yang pertama tawakkul ibadatan, ya, ibadatun wa khudu'un. Ya, yang mana tawakal di sini adalah dalam bentuk ibadah dan merendahkan diri. Wa huwal i'timadul mutlaq, yaitu bersandar secara menyeluruh, mutlak. Ya, bersandar kepada seluruhnya, pada umumnya. Ala man tawakkala alaih, bersandar kepada yang kita tawakkali. Bihaitsu ya'taqidu anna, dengan meyakini bahwasanya di tangannya lah jalbun naf'i, ya, mendapatkan manfaat, wa daf'id dhar, dan di tangannya pula, ya, bisa menolak yang namanya bahaya. Fayatamidu alaihi i'timadan kamilan, dan kita bersandar kepadanya dengan sandaran yang sempurna. Ma'syu'urihi biftiqarihi ilaih, dengan merasa diri ini iftiqar, butuh dengan dia. Fahada yajibu ikhlasuhu lillahi ta'ala. Maka tawakal model seperti ini wajib dimurnikan, diikhlaskan hanya untuk Allah. Ya, tawakal dalam bentuk seperti ini, ya, tawakal ibadah, begitu juga merendahkan diri, hanya boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man sarafahu li ghairillah, barang siapa yang bersandar dalam hal seperti ini, ya, tawakal ibadah, menyerahkan segala urusannya, ya, barang siapa yang menyerahkannya dalam hal seperti ini, ghaib dan sebagainya, dalam hal, terutama dalam hal-hal yang ghaib, diserahkan kepada selain Allah, fahuwa musyrikun syirkan akbar, berarti dia sudah termasuk syirik besar. Ya, kalladzina ya'tamiduna 'ala shalihin minal amwat wal ghaibin. Seperti apa? Orang-orang yang bersandar kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal maupun yang tidak ada. Ini kan banyak. Bahkan di medsos sudah, ya, jelas, ya, KTP-nya Islam tapi masih, ya, di medsos buat status, ya, Pak Ustadz ini, Pak Kiai ini, Pak Haji ini, padahal sudah mati, tolong kami dan sebagainya. Ini sudah termasuk bersandar, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada orang-orang yang soleh yang sudah meninggal. Wa hadza la yakunu illa mimman ya'taqidu annaha li haula'i tasarrufan khafiyan fil kaun, fayatamidu alaihim fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Rata-rata seperti itu. Kenapa? Karena apa? Tawakalnya sudah diserahkan, bahkan dibagi, bahkan diserahkan seluruhnya kepada orang tersebut atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Sangat-sangat berbahaya. Bahkan ada keyakinan ada orang yang bertawakal dengan kalung yang dia pakai. Ya.
Kalung inilah yang akan melindungi dia. Saya sudah, kalau ini ya, kalau saya keluar rumah pakai kalung ini aman. Ya, atau saya kalau keluar rumah pakai sabuk ini aman. Ya. Dan sebagainya. Ya, ini adalah termasuk ya tawakal dalam bentuk ibadah, menyerahkan dirinya seluruhnya, bahkan merendahkan dirinya kepada barang tersebut atau kepada orang selain Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Ini dinamakan syirkun akbar, syirik besar, yang artinya apa? Bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, al-i'timad ala syakhsin fi rizqi. Ada orang yang bersandar kepada ya seseorang tertentu dalam masalah rizkinya, begitu juga tentang ya penghasilan kehidupannya dan yang lain-lain. Wa hadza minasyirkil asghar. Ini termasuk dikatakan syirik kecil. Ya. Wa qala ba'dhum minasyirkil khafi. Sebagian ulama mengatakan ini dinamakan dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Mislu i'timadin kasir. Banyak seperti apa diberikan contoh ya, seperti apa tawakalnya seseorang atau bergantungnya seseorang ya, bergantungnya sebagian manusia ala wazifatihi. Bergantung terhadap pekerjaannya. Seakan-akan pekerjaan inilah yang bisa memberikan dia uang dan sebagainya. Padahal kerjaan ini hanya sebagai sebab. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Kan gitu rumusnya. Rezeki itu urusan Allah. Kita ini manusia hanya berikhtiar, berusaha. Kita lihat. Ada orang yang bekerja. Ya, bekerja dari pagi. Anaknya masih tidur, pulangnya nanti sudah tidur. Tapi mohon maaf, ekonominya segitu saja. Ya, mohon maaf, seperti tidak ada peningkatan. Bahkan hutangnya tidak tertutupi. Sudah kerja, ya, berangkat pagi, pulang pagi bahkan. Atau berangkat pagi, pulang malam. Ekonominya seperti itu saja, mohon maaf. Ada yang seperti itu. Ada yang nggak bekerja, di rumah santai. Ya, santai di rumah. Tapi subhanallah, ya, rupiahnya, dolarnya mengalir terus. Walaupun di rumah, ya, HP-nya bunyi ting ting, masuk ke dalam rekeningnya. Ini menunjukkan bahwasanya ya, kita bisa melihat rizki itu urusan Allah, kita hanya berusaha. Tapi ada sebagian manusia yang menganggap ya, yang memberikan rizki itu adalah kerja. Inilah yang dikatakan dengan syirik yang samar atau khafi, yang tersembunyi, tipis sekali. Ya, sangat-sangat tipis. Walihada tajidul insan, sehingga banyak kita mendapatkan manusia yash'uru min nafsihi annahu, ya, sebagian manusia merasa bahwasannya dalam jiwanya ini annahu mu'tamidun ala hadza i'timad ibtiqar. Artinya betul-betul bersandar dengan pekerjaan itu saja. Saya kalau tidak kerja ini tidak dapat rezeki. Saya tidak dapat uang. Ya, maksudnya apa? Seakan-akan ya kerjaan ini yang memberikan dia rezeki. Ini yang bahaya. Kecuali kalau dia punya keahlian di sini, dia berkeyakinan saya cuma bisa seperti ini. Ini yang bisa saya lakukan. Tetap Allah yang memberikan rezeki. Ya. Maka di sini fatajidu fi nafsihi, sehingga dia mendapatkan dalam dirinya minal muhabah liman yakunu hadzal rizq indahu ma huwa zahir. Akhirnya apa? Dia hanya mencintai. Ya, atau berharap kepada siapa? Kepada ya orang yang memberikan rezeki tadi. Ya, istilahnya bahasanya bosnya. Ya. Fahuwa lam ya'taqid annahu mujarradun sabab bal ja'alahu fawqas sabab. Artinya lebih. Jadi ini di sini tengah-tengah. Modelnya di atas ya sebab dia lakukan, tapi sebab inilah yang dia jadikan ini yang memberikan rezeki.
Ya, ini dikategorikan sebagai syirik kecil. Lam ya'taqid. Ya, dia tidak berkeyakinan bahwasanya annahu mujarradu sabab, itu hanya sebagai sebab. Ya. Yang ketiga, an ya'tamida ala syakhsin fima fawwadha. Dia bersandar. Ya, bersandar. Artinya memberikan amanat kepada orang lain, memberikan amanat kepada orang lain karena dia tidak mampu mengerjakan. Ya, an ya'tamida ala syakhsin fima fawwadha ilaihi at-tasarruf fi. Dia mengizinkan seseorang atau memberikan mandat seseorang untuk melakukan sesuatu yang dia tidak bisa. Ini seakan-akan ya secara tidak langsung ya mengandalkan orang, bersandar kepada orang lain. Ini saya serahkan kepada kamu, saya tidak bisa. Ya, bagaimana nih? Kama law wakkalta syakhsan fi bai'i syai'in aw syira'i. Sebagaimana engkau contoh punya duit. Kita punya duit, tapi kita tidak bisa belanja, tidak bisa ke pasar dan sebagainya. Mungkin kita sedang sakit, apa yang kita lakukan? Kita panggil si fulan, ya, atau panggil si A, mau ndak antum tolong belikan saya ini, ya, atau tolong jualkan saya ini. Wahada la syai' fih, maka ini tidak apa-apa. Ya, li'annahu i'tamada 'alaihi wa huwa yash'uru anna al-manzilah al-'ulyah lahu fawqah. Artinya apa? Bahwasannya dia berkeyakinan, dia merasa bahwasannya al-manzilah al-'ulyah lahu fawqahu. Artinya apa? Bahwasanya manusia di sini atau yang dia berikan mandat di sini memang memiliki kemampuan. Ya, yang bisa. Kalau dalam urusan gaib kan tidak mungkin. Ya, dan ini dalam hal urusan at-tasarruf, muamalah. Ya, jadi dia mewakilkan seseorang. Semua perkara diserahkan kepada wakilnya tersebut. Ya. Dan ini bukan termasuk perkara syirik. Li'annahu ja'alahu na'iban anhu. Ini dia yang saya katakan. Jadi dijadikan si fulan tersebut atau A yang tadi saya katakan itu dijadikan sebagai na'iban, sebagai wakilnya dalam urusan tersebut. Lihat, waqad wakala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Abi Thalib an yadbaha ma baqiya min hadyih. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyerahkan apa? Sebagian urusan kurban. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kira-kira banyak. Ya, ada seumpama 100, kalau saya lupa berapa riwayatnya itu, tapi Nabi SAW hampir sekitar lebih di atas 50% sudah menyembelihnya. Kemudian apa? Ya Allah alam dalam riwayat tersebut kenapa Rasul mungkin sedang ingin melakukan sesuatu sehingga sisa dari kambing atau sisa kurban yang akan disembelih diserahkan kepada siapa? Sepupunya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa wakala Aba Hurairah ala sadaqah. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mewakilkan Abu Hurairah untuk apa? Untuk menjalankan atau sedekahnya. Ya, wa wakala Urwah bin Al-Ja' an yashtariya lahu udhiyah. Beliau juga pernah mewakilkan, mengangkat wakil beliau namanya Urwah bin Ja'ad. Apa mandat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Urwah di sini apa? An yashtariya lahu udhiyah. Ini terkenal. Ya, membelikan hewan kurban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayatnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan Urwah memberikan 1 dinar. Ya, bahwasanya si Urwah diberikan perintah belikan kambing. Nih saya kasih uang 1 dinar, belikan kambing. Ya, belikan kambing. Ternyata apa? Urwah membelikan 2. Dengan 1 dinar itu Urwah membelikan 2 kambing. Yang kemudian apa? 1 kambing lagi dijual oleh Urwah kembali. Dengan harga berapa? 1 dinar. Masya Allah. Bayangkan Nabi SAW memberikan 1 dinar, Urwah akhirnya apa? Ya, pinterlah. Istilahnya dalam urusan bisnis sangat
jago. Ya, bisa beli 2 kambing. Yang satu dijual kembali, akhirnya Masya Allah 1 dinarnya kembali, dapat plus kambing. Masya Allah, ini terkenal. Ya, maka kalau kita lihat ya, jadi di sini menunjukkan ya, Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa kepada untuk Urwah ini. Ya, artinya secara makna Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan ya terhadap Urwah ini dalam jual belinya. Ya, artinya dalam setiap perdagangan Urwah pasti dapat untung. Bahkan kalaupun ya dalam hadis itu dikatakan dalam riwayat itu, walaupun yang dijual debu, Masya Allah, debu yang dijual oleh Urwah bisa menguntungkan. Masya Allah. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Kemudian selanjutnya ya, wa hadza bi khilafil al-qismusani, ya, ini berbeda dengan dengan kelompok kedua tadi. Ya, orang yang bersandar dalam urusan rezekinya dengan dengan pekerjaannya. Ya, berbeda, li'annahu yash'uru bil haja ila dzalika wa yara i'timadu 'ala mutawakkil 'alaihi i'timadan iftiqar. Berbeda ya. Kalau yang tadi merendah sekali, yang kedua itu sangat merendahkan dirinya. Tapi kalau yang ini tidak, artinya memang bahwasanya dia tidak mampu untuk melakukan, sedangkan orang lain mampu melakukan. Yang penting ini bukan dalam urusan-urusan yang hanya Allah yang mampu. Ya. Dalam urusan jodoh, ini kan hal gaib. Kehidupan, kematian, ini hal yang gaib. Maka tidak bisa dipasrahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sampaikan materi sampai 10 menit lagi. Insyaallah kita akan berikan sesi kesempatan untuk bertanya bagi jamaah yang ada di rumah untuk bertanya. Wa mimma sabaq yatabayyanu anna tawakkul min a'lal maqamat. Bahwasanya dari sini kita bisa memahami bahwasanya tawakal itu adalah termasuk dari makom-makom tertinggi. Ya, derajat-derajat yang tinggi. Ini tawakal, Masya Allah, ini lain. Ya. Wa annahu yajibu 'alal insan an yakuna mustahiban lahu fi jami'i syu'uni. Bahwasanya wajib harus bagi seorang manusia yaitu mustahiban lahu, artinya hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala tempat untuk bertawakal. Mustahiban, hanya berdua. Sohib itu kan dekat, ya. Sohib sama dengan teman itu beda. Kalau sohib itu sudah kayak rangkulan dan sebagainya. Sohib lebih ini. Kalau teman teman biasa. Tapi kalau sohib sangat-sangat dekat, sehingga dinamakanlah orang-orang yang nemeni Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya dinamakan dengan sahabat. Ya, maka harus, artinya selalu bersandar diri hanya kepada Allah dalam segala hal. Qala Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wala yakunu lil mu'attilah an yatawakkalu 'ala Allah wala lil mu'tazilah al-qadariyah. Orang-orang yang mu'attilah, yang artinya mentaktilkan asma-asma Allah. Begitu juga orang yang mu'tazilah, orang yang qadariyah di sini dikatakan tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah. Mu'attilah yang artinya tidak percaya tentang sifat-sifat Allah, diselewengkan sifat-sifat Allah. Begitu juga kita lihat li'annal mu'attilah ya'taqiduna. Kenapa? Karena orang-orang mu'attilah, ta'til, ahlu ta'til, mereka berkeyakinan tentang intifa'us sifat. Ketiadaan sifat-sifat anillahi ta'ala, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Ta'ala mengatakan yadullah, Allah mengatakan tangan Allah, mereka tidak mau menerima.
wajah Allah dan sebagainya. Ya, sifat-sifat yang lainnya juga jadi tidak ada. Bagaimana? Kenapa? Kalau ada berarti sama dengan makhluk. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Masya Allah, berbeda dengan mereka. Begitu juga siapa? Qadariyah. Kenapa Qadariyah? Qadariyah apa? Li'annahum yaqulun innal 'abda mustaqillun bi'amalihi. Sesungguhnya hamba itu terpisah, bebas, ya, melakukan amalnya. Jadi seakan-akan Allah tidak ikut-ikutan. Ya, Allah tidak ikut-ikutan di sini. Jadi kalau dia soleh karena dirinya sendiri, maksiat karena dirinya sendiri. Allah tidak ikut-ikutan. Ini Qadariyah. Ya. Jadi di sini menunjukkan seakan-akan bahwasanya ya sudah. Ini menunjukkan berarti dia bersandar pada dirinya sendiri. Aku soleh ini karena diriku sendiri. Aku pinter ini karena diriku sendiri. Aku kaya karena diriku sendiri. Seakan-akan Allah tidak ikut-ikutan. Ini sama seperti Mu'attilah yang meniadakan. Ya. Dari sini ya, wallah laisa lahu tasarruf fi a'malil ibad. Nah, bahwasanya dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki wewenang. Ini keyakinan Qadariyah, hati-hati. Ini keyakinan Qadariyah bahwasanya Allah tidak memiliki wewenang untuk apa? Mengatur amalan manusia. Wa min samma, dari sini na'rifu anna tariqas salaf. Dari sini kita paham bagaimana jalannya para ulama ussalaf. Ya, jalannya para ulama ussalaf apa? Huwa khairut turuq. Bahwasannya jalannya para salaf adalah jalan yang paling terbaik. Wa bihi takammala jami'ul ibadat wa tatimmu bihi jami'u ahwalil abidin. Kenapa? Ya, dalam urusan ya ketika Allah mengatakan tentang sifat-sifatnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya sudah mensifatinya. Tapi tanpa membagaimanakan, tanpa menggambarkan, tanpa bertanya dan sebagainya. Ini sebagaimana dilakukan oleh ya para imam-imam kita, Imam Abu Hanifah, ya, begitu juga Imam Malik rahimahullah dan sebagainya. Ya, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manusia diberikan kehendak untuk melakukan sebab, meskipun yang berlaku adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan inilah yang dilalui oleh para ulama-ulama as-salaf. Kemudian kita masuk ya, wa qad dzakara al-muallif fi hadzal bab 4 ayat. Maka Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam bab ini, dalam bab tawakal ini beliau membawakan jadi menuliskan 4 ayat. Ya. Awwaluha ma ja'alhu tarjamatan lil bab. Yang pertama adalah wa 'alallahi fatawakkalu. Ya, dalam ayat ini ya yang pertama dalam surat Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallahi tawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya wa 'alallahi wa tawakkalu, engkau bertawakal in kuntum mu'minin, jika engkau adalah orang yang beriman. Kalau kita lihat runtutan ayat ini kan bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Jadi ya secara singkat Nabi Musa alaihissalam memerintahkan orang-orang Bani Israel untuk masuk ke daerah Palestina. Ini kan perintah ya. Ya, intinya istilahnya orang-orang Bani Israel tidak mau masuk, gitulah. Sehingga waqala rajulani nalladzina yakhafuna, yaitu orang yang takut, dia mengatakan apa? Ya, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah engkau semua bertawakal jika engkau memang betul-betul beriman.
Meskipun nanti di ayat yang selanjutnya dikatakan apa? Lihat orang Bani Israel, subhanallah. Ya. Nabinya disuruh berangkat sendiri. Ya seakan-akan bahasa kita, Musa, kamu berangkat dari sana sendiri. Kita di sini duduk-duduk aja, nerima aja. Nerima beres. Subhanallah. Ini kebalik. Ini orang Bani Israel seperti itu wataknya. Ya, nabinya suruh berperang sendiri. Dia santai. Mereka jadi kaumnya santai. Subhanallah. Ada zaman seperti ini. Ya, kalau kita Pak Presiden hadapi sendiri nih Pak Presiden. Kita santai aja. Ya. Kita pingin nonton seperti apa sih Pak Presiden? Ah, begitu. Padahal dalam urusan-urusan yang sangat besar kita harus bersama. Bahkan ya, kalau kita lihat Masya Allah, bersama berjuang antara pemimpin dengan rakyatnya. Jangan seperti Bani Israil. Ya, yang memerintahkan nabinya, pemimpinnya disuruh berperang, mereka innaha huna qaidun. Kami duduk-duduk aja sini santai. Nunggu kabar baiknya aja lah. Nanti kalau sudah merdeka, kabari saya. Subhanallah. Ya. Baik itu. Ya, maka di sini wa 'alallahi fatawakkalu. Ya, taqdimul ma'mul yadullu 'alal hasr. Ya, kalau secara bahasa Arab begini bentuknya. Fatawakkalu 'alallah. Tawakkallah engkau kepada Allah. Tapi ketika 'alallahnya ini didepankan, ini menunjukkan al-hasr. Menunjukkan pembatasan. Wa 'alallahi fatawakkalu. Hanya kepada Allah. Ini Masya Allah. Ya, bahasa Arab ini Masya Allah. Sangat-sangat luar biasa. Ya, ditaruh di depan beda maknanya, ditaruh di belakang juga beda maknanya. Ya, tekanan bahasanya berbeda. Padahal kalau kita lihat ya secara mungkin kita memahami apa sih bedanya, sama saja. Kalau orang belajar bahasa Arab ya, apalagi awal-awal tawakkalu 'alallah atau 'alallah tawakkalu. Seakan-akan sama. Ya, bertawakallah kepada Allah bertawakallah. Padahal kalau ya 'alallah di depan ini menunjukkan hanya kepada Allah. Ya, ini hanya menunjukkan satu-satunya tempat bersandar, tempat tawakal kita hanya Allah. Ya, bersandarlah ya. Wal fa, maka di sini kita perhatikan in kuntum mu'minin. Jika engkau adalah termasuk orang-orang yang beriman. In kuntum mu'minin tawakkalu. Kalau engkau memang beriman, tawakal. Artinya apa? Bahwasannya tawakal ini digandengkan dengan iman. Iman, tawakal, iman. Sehingga tawakal ini hanya berhak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang mampu melakukan ini hanya orang-orang yang beriman. Kalau ada orang yang menyandarkan dirinya kepada selain Allah, berarti menunjukkan apa? Dia tidak tawakal. Dia tidak tawakal, berarti apa? Dia tidak beriman. Pantaskah dia dikatakan beriman ketika mengatakan, oh batu inilah yang, atau ya spidol inilah yang memberikan saya kekuatan. Kalau ini saya bawa kemana-mana aman, saya tenang, tidak ada yang berani jahilin saya. Kalau saya pakai sabuk ini yang saya beli di daerah sana, ya saya dapat dari gua ini dan sebagainya. Ini kalau saya ada orang nusuk dari belakang, tidak mungkin tembus. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, jadi itu ya menunjukkan bahwasanya antara iman dengan tawakal itu ya sangat-sangatlah, ya artinya saling bersambungan. Ya tidak mungkin beriman sendiri tawakal sendiri, tidak. Orang yang beriman dia akan bertawakal, yang bertawakal itulah orang yang beriman. Ya, wa qaulu ashabi Musa fi hadhihi al-ayah yufidu at-tawakkul minal iman wa min muqtadayatihi kama law qulta in kunta kariman fa akrimid dhaif fa yaqtadi anna ikramad dhaif minal karam. Baik, ini hanya secara bahasa saja tentang masalah tamu. Ya, jadi ini ya ingat
bahwasanya iman akan digandengkan dengan tawakal. Orang yang bertawakal itulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan dulu, falyatafaddal. Mana ada bawa HP ini? HP siapa di sini? Nanti Pirli. Ada. Bisa. Ada yang bisa. Pirli coba. Sudah, ada. Habis. Untuk saudara Pirli mungkin pertanyaan bisa dibawa ke Agus Lombok. Saya kebetulan tidak bawa HP, ya Allah lupa saya. Untuk saudara Firly mungkin kalau ada pertanyaan mungkin dikirimkan ke saudara Agus Lombok. Japri ini ada. Apa pertanyaannya? Ustaz, dalam masalah rezeki terkadang kita sudah ikhtiar dan berusaha semaksimal mungkin, kemudian sudah berdoa, akan tetapi usaha yang kami usahakan selalu gagal. Dan di sini kadang kami menjadi berkurang rasa tawakal kepada Allah. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah bisa kalian bersikap? Baik, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Ternyata apa? Subhanallah, ternyata ya bahasa kita mungkin rizkinya tetap seret. Ya, bagaimana ini? Baik. Ya, ingatlah bahwasannya ya, untuk masalah harta dan rezeki ini bukanlah menjadi penentu Allah sayang kita atau tidak. Saya lagi, jangan jadikan rezeki ini sebagai penentu Allah sayang kita atau tidak. Ingat, lihat, Allah Ta'ala mengatakan, ya, ini fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ketika dia berikan kaya, dia mengatakan Allah telah memuliakan aku. Diberikan miskin, yaqulu rabbi ahanan. Diberikan artinya diberikan rizki yang seret, dia mengatakan apa? Ahanan. Allah telah menyia-nyiakan aku. Ini menunjukkan bahwasanya ya, kemuliaan seseorang tidak dihitung dengan hartanya. Ada yang memang apa? Bahwasanya Allah uji orang-orang ini. Dia mampu atau tidak? Ya, mampu bertahan enggak? Kira-kira mampu enggak dia bersabar? Kita perhatikan. Kesolehan Nabi siapa yang diuji itu? Nabi Ayub alaihissalam. Ya, yang diuji sakit itu kalau tidak salah Nabi Ayub ya. Nabi Ayub yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kira-kira ya, yang sakitnya sampai 7 tahun. Ya, 7 tahun istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya meninggal dan sebagainya. Padahal beliau Nabi. Dengan diambilnya semua keduniaan dari dia, dari beliau di sini alaihissalam, diambilnya seluruh dunia di sini, apakah ini menunjukkan beliau adalah orang yang tidak beriman? Tidak. Maka di sini ketika kita sudah melakukan usaha yang sangat luar biasa dan bahkan kita juga sudah berusaha, artinya ibadah kita jaga sekuat kita, semampu kita. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah berazam, tawakal kepada Allah. Seberapapun itulah rezeki kita. Nikmati saja. Ya, ingat itulah yang terbaik bagi kita. Terbaiknya Allah itu beda dengan terbaiknya manusia. Terbaiknya manusia itu tidak ada habisnya. Tapi terbaiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tahu ini dia cukup segini. Kenapa? Kalau diberikan lebih lupa. Ya kan? Kalau diberikan musibah baru dia ingat. Tapi kalau dia diberikan kelebihan dia lupa sama Allah. Mana lebih enak? Yang lebih enak adalah diberikan banyak oleh Allah, ingat sama Allah. Ini
Kan harapannya begitu. Tapi ini orang-orang yang Masya Allah yang luar biasa. Tapi kan pilihan kadang-kadang banyak. Ya, pilihan yang pada umumnya adalah ya diberikan kekayaan tapi lupa diberikan kekurangan. Nah, tapi ingat sama Allah. Mana kita pilih? Ya, bersabarlah insya Allah. Mudah-mudahan ya apa yang Bapak Ibu sudah lakukan ketika memang ya sudah berusaha sekuat tenaga, tawakalnya sudah luar biasa, tapi tetap seakan-akan seret, tidak. Ya, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terbaik bagi kita. Yang penting kita sudah berusaha dan berdoa. Allahu a'lam. Mudah-mudahan ya yang bertanya ini kalau seandainya ya masalah itu ada pada keluarga ini, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keberkahan pada keluarga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, benarkah tawakal seseorang ketika dia sukses dengan usaha dan ikhtiar yang keras dalam mencapai kesuksesan, akan tetapi meremehkan ibadah dan doa kepada Allah? Ya, berarti tidak. Kan tadi ingat faktor tawakal itu ada dua, ada usaha dan doa. Kalau dia usaha saja, ingat dia bisa jatuh kepada kesombongan. Kalau dia doa saja, dia jatuh kepada omong kosong, mustahil bahasanya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Terkadang ya suami terkadang sibuk sekali dengan menuntut ilmu, Masya Allah. Sampai malas dalam mencari nafkah. Dengan alasan rizki sudah diatur, tawakal saja kepada Allah, nanti dicukupkan. Hingga terkadang saya yang harus bekerja untuk menutupi kebutuhan keluarga kami. Mohon nasihatnya, Ustadz, apa yang harus dilakukan sebagai seorang istri? Suami juga harus memahami. Ya, suami harus memahami. Ya, ingatlah bahwasanya ya anak dan istri itu tanggung jawab suami. Ya. Tanggung jawab suami, tetap harus bekerja sekuatnya. Yang menuntut ilmu silahkan. Tapi ya yang jelas bahwasanya tetap berusaha untuk membagi waktunya. Cuman istri juga harus paham. Ya, seberapa nafkahnya suami, kewajiban suami itu seperti apa. Sebenarnya kalau dalam pelajaran kita, nafkah suami yang wajib bagi keluarga atau bagi anaknya, bagi istrinya, subhanallah, ya, bagi istrinya ini ya memberikan makan sebagaimana pada umumnya dan memberikan pakaian di musim dingin dan panas, itu saja kewajibannya. Ya, saya cerita seperti ini mohon jangan dijadikan senjata bagi para suami. Ya, tetap para suami tetap harus berusaha. Ya, tetap harus berusaha. Kita harus berusaha ya. Berdoa, bekerja dan sebagainya, semuanya ya, bekerja dan berdoa. Anak-anak kita juga perlu masa depan nanti, kita belajar silahkan ya, berusaha, tinggal mengatur waktu saja secara baik. Kalau seandainya ternyata istrinya bekerja, keluar istrinya bekerja untuk memenuhi kebutuhan, ini bisa jatuh kepada kezaliman. Ya, ternyata kebutuhan sekian ternyata tidak tercapai, padahal ini adalah kewajiban suami. Sehingga ya mudah-mudahan bahwasanya yang bertanya ini juga, jika memang ini terjadi pada keluarganya, mudah-mudahan ya artinya kedua-duanya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan insyaallah dipenuhi seluruh kehidupannya. Ya, begitu juga mudah-mudahan insyaallah keluarganya didasari dengan keilmuan secara syar'i. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin karena memang waktunya sudah habis, sudah masuk Isya. Mudah-mudahan insyaallah kita bertemu lagi di pekan depan. Barakallahu fikum. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.